Kami bukan hanya sekedar rencana, kami sudah melakukan action. Jadi kami sudah melakukan aksi. Dari mulai pertama drafting dibuat oleh siapapun karena tidak ada yang mengakui apakah itu pemerintah pusat melalui sekretariat negara, apakah itu dari kelembagaan kementerian, perekonomian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan action. Kita terus melakukan penolakan. Yang kedua adalah kita juga sudah melakukan action untuk menolak. Menolak bukan berarti hanya sekedar kata-kata, tetapi dengan tindakan. Kita mencoba melakukan judicial review yang pertama dan sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang pertama itu adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama kali disahkan itu tidak sesuai dengan mekanisme hukum perundang-undangan di Indonesia. Maka diterbitkanlah peraturan pengganti undang-undang Perpu oleh Presiden. Dan ketika Perpu dikeluarkan, maka ada pembahasan secara langsung terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang pada akhirnya tidak ada perubahan satu pasal pun, tetapi mekanisme pembuatan undang-undangnya itu yang dirubah. Nah, sehingga ini menjadi sebuah persoalan baru. Oleh karena itu, karena sudah disahkan nomor 6 tahun 2023, kita terus melakukan. Kita melakukan gugatan judicial review sekarang itu terkait dengan isi daripada undang-undang itu. Maka isi undang-undang itulah yang sekarang menjadi konsentrasi kami, Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia, termasuk SPM di dalamnya. Yang pertama, KSBSI khususnya KSBSI akan sedang menyiapkan langkah-langkah hukum, yaitu akan menggugat materialnya. Karena yang kemarin kan adalah permohonan soal formilnya. Nah, KSBSI lagi menyiapkan itu untuk gugatan materi daripada undang-undang. Itu yang langkah yang akan disiapkan. Kemudian, yang pertama, kami secara federasi seperti hari ini pada saat melakukan May Day, kami melaksanakan aksi menuntut kepada pemerintah untuk Undang-Undang Omnibus Law, khususnya klaster ketenaga kerjaan, dikeluarkan dari Undang-Undang Omnibus Law. Terus kemudian kami pun di tingkat nasional mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk bagaimana itu secara politik klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Omnibus Law. Dan selebihnya lainnya adalah bahwa kami minta dari sekian banyak pasal yang ada di dalam klaster tenaga kerjaan, kami minta 10 pasal yang harus direvisi. Selain itu, kami juga sudah mencoba memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang tersebut. Tapi sampai dengan saat ini, apa yang sudah kami lakukan, baik itu FSPMI dan juga serikat pekerja lain di Indonesia, saat ini belum mendapatkan hasil. Dan kami akan tetap berjuang untuk itu sampai undang-undang tersebut minimal klaster tenaga kerjaan keluar dari Undang-Undang Omnibus Law. We staan hier nu in het voetbalstadion in Indonesië samen met KSPMI, de confederatie, eigenlijk het Indonesische ABVV, 1 mei te vieren. We kunnen filmen in dit voetbalstadion, maar konden dat niet tijdens de 1 mei stop. Simpelweg omdat de Indonesische regering niet wil tonen dat vakbonden internationaal georganiseerd zijn en we wellicht zouden opgepakt worden. Zij willen tonen aan werkgevers dat ze een land zijn die hen alle vrijheden biedt en dat ze daarmee kan samenwerken. En vakbonden zijn niet wenselijk. Dat is waarom dat we daar niet konden filmen. Anders zouden we zeker opgepakt zijn. Eigenlijk echt betreurenswaardig en dan zien we eigenlijk hoe goed we het hebben in België. sebenarnya untuk dukungan dari internasional sudah disuarakan melalui konfederasi ya. Beberapa konfederasi melalui ITUC, kemudian berbicara di ILC, mereka berbicara tentang buruknya dampak Omnibus Law yang ada di Indonesia, dan itu membuat pemerintah marah itu pada saat itu. Jujur aja pemerintah marah kepada beberapa konfederasi karena menyuarakan
isu Omnibus Law ini ke internasional di ILC pada saat itu. Karena sudah ada KSBSI, KSPI, dan KSPSI yang berbicara soal itu. Dan ini sebenarnya hal-hal ini yang kita butuhkan. Bagaimana internasional menyuarakan bahwa Omnibus Law Indonesia itu adalah undang-undang yang buruk. Yang pertama, kita harus memperkuat serikat buruh untuk posisi bargaining. Karena bisa dimasukkan kalau ketika serikat pekerja kuat, hasil daripada bargaining itu bisa dimasukkan di dalam perjanjian kerja bersama. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita tetap harus mengkampanyekan bahwa Omnibus Law itu sangat buruk buat kita, buat buruh. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Dan juga yang ketiga, bisa kita melakukan terus meminta kepada pemerintah untuk segera dicabut atau tidak diberlakukan atau diganti dengan undang-undang yang baru atau minimal direvisi seperti itu. Itu yang akan tentu yang pertama adalah bagi perusahaan-perusahaan multinasional company. Karena terus terang di Indonesia itu 90% itu multinasional company. Kalau berbicara proyek BBTK, maka ini ada kaitannya dengan multinasional company. Maka diharapkan ada satu dukungan bagi perusahaan-perusahaan multinasional company ketika berinvestasi di Indonesia itu tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih mendorong kepada negosiasi yang dilakukan di internal perusahaan antara serikat pekerja dengan perusahaan. Dan nilainya harus lebih baik daripada undang-undang. Kalau di dalam perusahaan itu sudah ada perjanjian kerja bersama, maka hukum bagi kedua belah pihak itu adalah perjanjian kerja bersama. Karena nilainya tentu lebih besar daripada undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Yang ketiga adalah terus mendorong pemerintah Indonesia melalui dukungan internasional bersolidaritas mendesak agar pemerintah Indonesia juga melakukan perubahan, perbaikan atau ditunda terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk diperbaiki dan didiskusikan ulang. Sebagaimana saat ini kami sedang melakukan GR Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk pasal-pasal yang memang berdampak buruk kepada kesejahteraan para pekerja. Itu yang sangat penting. Kami sangat berterima kasih dengan proyek BBTK di Indonesia ini, karena dari situ kami bisa belajar lebih banyak. Belajar lebih banyak bukan hanya tentang bagaimana bernegosiasi dalam bentuk perjanjian kerjasama, kerja bersama, ataupun di dalam mengadvokasi apabila anggota kami pekerja dilakukan pemutusan hubungan kerja. Strategi ke depan, ketika judicial review diputuskan nanti oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata misalnya tidak berpihak kepada kami sebagai pemohon GR judicial review, tentu yang pertama adalah bagi sektor formal itu penguatan di dalam sebuah negosiasi. Penguatan di dalam sebuah negosiasi ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita terus menggali potensi, melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota agar mereka bisa memahami bahwa undang-undang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk. Maka solidaritas dan kebersamaan sebagai anggota serikat itu harus betul-betul menyatu. Yang ketiga adalah bagaimana suara pekerja bukan hanya saja suara serikat pekerja. Kalau semua bersuara, pekerja bersuara, serikat bersuara terkait dengan kesejahteraan misalnya, maka ini akan menjadi sebuah kesimpulan yang sangat baik bagi perjuangan di masa yang akan datang. Karena kalau ini ternyata GR yang kami lakukan itu pengadilan atau Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan batal Undang-Undang Cipta Kerja karena ada persoalan-persoalan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus terus melakukan gerakan, baik itu gerakan eksternal maupun gerakan internal yang tadi kami sampaikan, memperkuat posisi serikat pekerja, serikat buruh beserta anggota. Together, we are strong. We are strong. Ulangi lagi. Fighting Omnibus Law. Together we are
are strong. Together we are strong. Ulangi lagi. Fighting Omnibus Law. Fighting Omnibus Law. Together we are strong. Together we are strong. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Bersama kita kuat. Bersama kita kuat. Yes, we. Yes. Nah, bagus.